Gimana aku bisa tinggal di asrama sekecil ini? Siapa kamu? Asramaku kan di sini. Teman sekamarnya Nona. Silakan masuk. Pak, kamarnya itu lo kecil banget. Mana bisa aku tinggal di sini? Nona, Tuan sudah mengaturnya. Kalau Anda tidak menurut, Tuan akan marah. Lihat apa kalian? Jangan melihatku. Siapa juga yang melihatmu? Nona sangat suka tidur, jadi jangan menyalakan alarm. Nona juga suka kebersihan, jadi jaga kebersihan kamar. Oke, nggak masalah. Aku punya masalah. Aku harus nyalain alarm jam 7 pagi. Kamu kenapa bangunnya pagi banget sih? Kamu gila apa? Iya nih, ini kan masih pagi banget. Terserah kalian ngomong apa. Kalian mencium bau sesuatu nggak? Jangan-jangan ada yang belum mandi nih. Makanya jangan ngomong kalau nafasmu bau. Kamu? Udah. Biarin aja lah dia. Nita, kamu disuruh ke kantor sama Pak Guru. Nita, kamu nggak mau ambil cuti untuk melihat keluargamu? Hah? Lebih baik kamu tanya saja sendiri. Halo, Ma? Sayang, ada masalah dengan dana bisnis kita. Hah? Sekarang si angsa putih itu berubah jadi sejelek. Kalau gitu, barang yang udah dikasih ke kita apa diambil lagi? Barang yang udah dikasih jadi milik kita. Ya nggak bisa lah. Barang itu bukan dari uang pinjaman kan? Tasya, bagikan surat pendaftaran beasiswa ini. Baik, Pak. Boleh nggak nanti aku minta kertasnya? Mesya, boleh nggak aku pinjem uang? Nanti aku ganti. Kalau aku pinjemin bukannya sama aja kayak investasi bodong. Kamu mau ganti dari mana? Dulu kamu kan kaya, jadi mana mungkin kamu tahu gimana susahnya cari uang. Kalian benar-benar mendasku. Kali ini aku mau bantu, jangan lupa diganti ya. Tasya, makasih ya. Maaf ya Tasya, dulu aku sombong banget ke kamu. Karena kamu minta maaf dengan tulus, aku maafin. Aku pasti akan cari cara buat mengganti uangmu. Aku lihat papaku gampang banget dapat uang. Jadi pasti gampang juga buat aku. Tuan Putri, kamu harus belajar dari nol dulu. Kenapa kamu malu? Kamu kan nggak lagi mencuri. Tasya, di sini lagi ada banyak diskon makanan. Murah banget deh. Kamu nggak pengen beli? Kalau kita ngikutin diskon terus, sama aja kita boros. Belum lagi biaya ongkirnya. Mending beli di kantin aja lebih murah. Iya, boleh. Apa? Beneran, Ma? Wah, keluarga bangkrut masih punya uang buat beli barang branded. Mungkin uangnya hasil minjem. Asal kalian tahu, perusahaan keluargaku sudah pulih kembali. Dan Tasya, semua ini buat kamu. Nona, kasih aku satu dong. Kalian gak pantas jadi temanku. Temanku itu cuma Tasya. Manda, aku nemu bukti kalau kita itu NPC. Lihat, orang NPC cuma ngomong kalau dia diajak bicara dulu. Siapa yang bisa menjawab soal ini? Dede? Saya tidak bisa, Bu. Kekuatan tubuhnya sangat rendah. Lari 800 meter bikin aku hampir mati. Aku selalu memakai toilet yang sama setiap hari. Gaya hidup diperbaiki tapi Bebe nggak pernah bisa berubah. Udah makan sayuran, bebeku nggak pernah turun. Aku juga makan banyak, bebeku nggak pernah naik. Dari semua tanda ini nunjukin kalau kita itu NPC. Masuk akal. Bukti apa? Lihat, tanda yang lain selalu telat. Kalau kita semua NPC, terus siapa MC-nya? Diakah MC-nya? Hai, aku Nita. Mulai sekarang aku tinggal di sini. Hai, aku Dede. Dede, kamu yang setiap lari jadi yang paling terakhir itu ya? Coba lihat aku. Hai, aku Manda. Di antara kita beratan siapa? Yang mana MC-nya? Kamu gak setinggi aku, badanmu gak sebagus aku, dan nilaimu gak sebagus nilaiku. Jadi, akulah yang jadi ketua asrama. Ada masalah? Gak masalah. Untuk sekarang memang dialah yang pantas. Penampilanku nggak jelek-jelek amat. Apa aku juga bisa jadi MC? Cuman belum waktunya aja buat aku. Itu gampang, lakukan saja tes. Tes apa? Pertama, pemeran antagonis harus menuduhmu mencuri, lalu protagonis pria membelamu. Ya aku tampar lah, ngapain nungguin protagonis pria? Nita, kalau kamu? Kakak, dengarkan penjelasanku, aku nggak pernah mencurinya. 2, ibu pria itu ngasih kamu uang 500 juta untuk ninggalin anaknya. Gimana? 500 juta? Cuma dengan ninggalin pria itu? Tante, tolong jangan hina saya. Saya sangat mencintai anakmu. 3, kalau protagonis pria membutuhkan transplantasi hati dan cuma hatimu yang bisa menyelamatkannya. Gimana? Hidupnya ya hidupnya. Hidupnya bukan punya aku. Nathan, ambil hatiku. Aku ingin membalas semua cintamu padaku. Ternyata aku jauh banget ya dari kriteria pemeran utama. Halo Pak Polisi, di sini ada transplantasi hati. Tasya, nggak lihat aku masih main HP? Kenapa dimatiin? Udah jam 11 waktunya tidur. Yang bayar listrik kan nggak cuma kamu, jangan seenaknya. Ya udah, nanti dimatiin sendiri ya. Ayo, cepet naik. Tasya, cepet matiin lampunya. Kan tadi aku udah nyuruh kamu. Siapa suruh kamu yang di ranjang bawah? Itu udah tugasmu. Ayo sini. Aku lagi baca buku, nggak bisa apa main di tempat lain?
Emang ada yang salah? Ranjang bawah kan fungsinya emang buat duduk. Ini ranjang bawah, bukan ranjang umum. Udah, nggak usah pedulin dia. Ayo main. Jangan di ranjangku, main aja di ranjangmu. Ranjangku kan di atas. Lagian kita kalau duduk nggak sembarangan. Nggak kalau ranjangmu kotor. Iya nih, kamu jangan terlalu pelit dong. Kenapa teman sekamarmu kayak gini? Astaga, ya udahlah, kita nggak diterima di sini. Namanya juga orang egois. Udah kayak yang punya kamar pribadi aja. Kalian? Ayo tembak dia, tembak. Michelle, jangan mengunjang tempat tidur terus, itu menggangguku. Salah siapa belajar di asrama? Mau pamer? Lagian, aku main di ranjangku sendiri, jadi bukan urusanmu. Tapi aku jadi nggak bisa belajar. Diem nggak kamu? Aku itu cuma main game. Emang apa yang bikin aku mengganggumu? Suaramu itu terlalu keras, itu yang bikin mengganggu. Iya, suaramu itu terlalu keras. Oke Tasya, tunggu aja. Tasya, bisa nggak kamu jangan berisik? Sekarang waktunya istirahat siang. Apa kamu tuli? Aku udah bilang kan, itu mengganggu tidurku. Aku udah hati-hati kok. Michelle, aku nggak denger apa-apa kok dari Tasya. Jangan bikin masalah deh. Cuma karena kamu nggak bisa dengar bukan berarti aku nggak bisa. Ingat ya, ini kamar asrama. Nggak usah pura-pura so rajin belajar deh. Michelle, jangan keterlaluan. Aku emang keterlaluan hari ini. Mau apa kamu? Kenapa kalian mengucilkan Nita? Kalian sudah mahasiswa, jangan kekanakan. Wah, ayo beli anggur hijau. Apa enaknya sih anggur hijau? Kamu beli aja sendiri. Rasanya manis banget. Anggur hijau ya? Aku mau coba dong. Kamu bilang gak enak. Kenapa pelit banget sih? Aku cuma mau coba doang. Cuma buat ngejel perut ya. Tasya, bisa nggak kamu bawain aku makanan? Aku lagi nggak mau makan di kantin. Tapi aku lagi nggak enak badan hari ini. Tolong aku ya. Oke, tapi agak lama ya. Kok ini udah dingin? Kamu nyuruh aku makan apa? Tadi aku udah bilang kan aku bakal lama. Kamu kan bisa lari. Kalau kayak gini jadinya kan aku nggak bisa makan. Kamu belum ganti uangku. Aku kan nggak jadi makan. Kenapa aku harus menggantinya? Gimana sih? Besok aku ulang tahun. Kalian jangan lupa siapin hadiah ya. Tasya, aku suka baju ini. Kamu beliin ini aja buat aku. Aku nggak ada uang. Bukannya kamu habis dapat beasiswa? Bilang aja kalau kamu nggak mau beliin. Emangnya itu uangmu? Kenapa dia harus membelikannya untukmu? Oh, oke. Kalian mengucilkan aku ya? Biarin aja aku laporin ke Pak Guru. Pak Guru, dia sudah memanfaatkan kami. Kalau malam begadang, kalau pagi tidur. Dan kami nggak boleh ribut sama sekali. Iya, kami jadi pengen pindah asrama. Baiklah kalau begitu. Aku akan mencari tahu. Kalian gak cukup mengucilkan aku, sekarang kalian mau fitnahku. Pak Guru, saya tuh gak tahu apa-apa. Mereka duluan yang mulai. Yakin kamu gak tahu apa-apa? Aku mengerti. Pendaftaran beasiswa tidak mampumu tidak perlu dikumpulkan. Tulis saja surat permintaan maaf. Kok jadi gini? Tasya, kok bisa sih kamu manfaatin teman sendiri? Artikelmu itu persis banget sama punya Manda. Gimana bisa persis sama? Jangan pura-pura, karena punyamu dikumpulin dulu, punya Manda jadi dianggap plagiarisme. Padahal yang aku kirim punyaku sendiri. Manda, kamu jangan terlalu baik. Harusnya kamu laporin dia. Sial banget deh sekamar sama seorang pencuri. Bisa nggak kalian diem? Aku dengar dia ngumpulin tugas yang persis banget sama punya sahabatnya sendiri. Kok bisa Tasya kayak gitu? Bukannya mereka teman baik ya? Teman baik apa? Gara-gara dia temannya dianggap plagiat. Masalah itu bukan karena Tasya, jangan ngomong yang enggak deh. Udah, kamu gak usah ngebela dia. Kami semua udah tahu dia kayak gimana. Tapi itu semua belum ada buktinya kan? Udahlah, mending kita semua menjauh aja darinya. Gimana kita bagi-bagi tugas kelompoknya? Tasya, maaf ya, tapi kami udah nyerahin tugas kelompok kita. Dikarenakan Tasya menggunakan karya orang lain, gelar prestasinya akan dibatalkan. Itu emang adil sih buat dia. Tasya, kompetisi itu butuh orisinalitas. Pak, tapi saya tidak menjiplak. Manda itu kan sangat pintar. Kamu mau bilang dia berbohong? Bapak kan guru, kok bisa Anda memakai stereotip untuk menilai siswa? Apa itu bisa dijadikan standar? Akan ada kompetisi periklanan tingkat nasional, dan akan segera dibuka. Yang mau ikut silahkan angkat tangan. Dan pastinya harus karya yang original. Tasya, kamu mau produk apa? Itu rahasia. Selamat kepada Tasya karena sudah memenangkan kompetisi. Pak Guru, kok bisa dia menang? Karena dia bukan plagiat. Hah? Tasya, maafin aku. Sebenarnya Manda yang sudah membuka laptopmu. Terus kenapa kamu gak menjelaskannya? Itu karena Manda, dia sudah mengancamku. Tari, udah Oktober, kamu bilang mau bayar hutangmu 500.000. Aku belum membayarnya. Seingatku aku udah bayar sejak lama, maaf ya. Gak apa-apa, seingatmu aja. Aku mau beli casing baru, tapi uang bulananku tinggal sedikit. Nggak masalah, tapi uangku terbatas. Bisa nggak aku kasih 2 hari lagi? Aku dengar kamu dapat beasiswa yang per bulan 5 juta. Jangan khawatir.
Kalau udah cair, aku pasti membayarnya. Heh, bukannya itu Tari ya? Wah, bajunya bagus banget. Kamu bilang kemarin mau bayar hutangmu 500.000 kan? Beasiswaku belum cair. Tapi kamu bisa beli baju baru. Aku membelinya buat interview kerja. Kamu kan per bulan dapat 5 juta. Gak mungkin kan kamu habisin semuanya? Tapi aku belum punya sepatu hak tinggi buat interview. Kamu kan udah janji mau bayar kalau beasiswamu udah cair. Kamu gak mau bayar ya? Kenapa kamu kayak gini sih? Emang aku kenapa? Aku kan udah bilang iya aku bayar. Ya udah mana? Cuma 500.000 doang. Kamu sampai mempermalukanku seperti ini. Emang aku mukul atau memarahimu? 500.000 itu kan uangku. Orang kaya sepertimu mungkin gak akan tahu seberapa berharga uang 500.000 itu. Itu bisa untuk bertahan hidup bagiku. Gak bisa apa kamu memperlakukanku dengan adil? Keadilan? Kamu aja bisa beli baju dan sepatu baru, tapi gak bisa bayar hutangmu. Kamu kan sangat kaya. Bisa gak kamu lebih peduli dengan kemiskinan kami? Kenapa kamu menangis? Menangis gak nyelesain masalah. Aku udah menunggu lama tau gak? Udah mahasiswa tapi masih membuli. Dia udah nangis masih dimarahi. Bener-bener deh. Itu loh yang membuli mahasiswa miskin. Emang ada orang kaya tapi nggak punya empati sama sekali. Tapi dia kan yang berhutang. Aku cuma menuntut hakku saja. Kumpulin aja sendiri, aku nggak mau menerima tugasmu. Nanti disuruh ganti rugi lagi. Kalian mau kemana? Kami nggak mau jadi teman sekamarmu lagi, takutnya. Udah, ayo pergi. Padahal aku dengan senang hati memberinya dana darurat. Sekarang aku malah jadi kayak orang jahat. Ini kamu. Iya, tapi orang-orang itu nggak tahu alasan dibaliknya apa. Meskipun ada yang berutang padamu, kamu gak boleh mempermalukannya di depan semua orang. Kamu bahkan nggak percaya sama aku. Kamu gak tahu orang-orang bilang apa tentang kamu. Mending kamu cepat minta maaf padanya, atau kita putus. Tari, soal aku menagih hutangmu di depan orang-orang, aku minta maaf ya. Oh, nggak apa-apa. Tapi hatiku belum bisa maafin kamu. Namaku Tasya. Perkenalan aja ditulis. Heh, lihat deh sepatunya, kayaknya KW deh. Terus wajahnya kuning lagi. Udah kayak bude-bude yang ada di kampung halamanku. Jadi itu saja perkenalan dariku, terima kasih. Tasya ini sudah sering memenangkan banyak penghargaan di sekolahnya. Jadi kalian harus banyak belajar darinya. Dan Tasya, selamat bergabung dengan kami. Halo semuanya, saya ingin menjelaskan tentang budaya tradisional. Tasya, kamu mau presentasi PPT-mu dengan penampilan seperti ini? Emang ada masalah ya? Pertama, kamu harus mengubah penampilanmu. Sebenarnya wajahmu udah cukup cantik, cuman agak kuning. Terus wajahmu kelihatan kusam. Kalaupun pakai make up, tetap aja kelihatan kotor. Terus gimana? Makanya aku saranin kamu pakai produk ini dulu. Gimana itu cara pakainya? Tenang, aku ajarin. Gampang kok. Nah, sekarang wajahmu kelihatan lebih cerah. Tapi bajumu, ayo ikut aku. Ingat ya, prinsip dasar memakai baju itu nggak boleh lebih dari 3 warna. Lalu selanjutnya, kamu harus melatih sikap badanmu. Pundakmu harus tegap. Iya, begitu. Lihat deh, ada cewek cantik. Siapa tuh, nggak pernah lihat? Kali ini, aku harus lebih percaya diri. Siapa yang presentasi buat PPT besok? Siapa aja lah. Tasya aja, sebagian informasikan darinya. Jangan, penampilannya nggak bagus. Nanti skor kita dikurangi gimana? Menilai dari penampilan, peran dia itu besar. Pandanganmu itu yang salah. Gimana kalau dia nggak mau maju? Aku lihat dia kan pemalu. Aku mau maju. Wah, Tasya, kok bisa tiba-tiba kamu berubah? Iyalah, semua orang itu harus tumbuh dewasa. Jangan kekanakan kayak anak kecil, terus bisanya cuma mengucilkan orang lain. Itu memalukan. Bener banget. Semua siswa itu harus saling dukung, bukan berdasarkan penampilan mereka kayak gimana. Apalagi menilai orang lain dari penampilannya. Itu perilaku yang lemah. Jadi, nggak apa-apa kan? Besok Tasya yang presentasi. Masalah selesai. Tasya, kulitmu bagus deh. Kamu pakai skincare apa? Iya, aku minta linknya dong. Aku beli online, kalian tinggal lihat live streamingnya, terus pilih produknya. Kalian mau linknya? Iya, aku mau. Tasya, kirimin linknya dong. Aduh, kalian kenapa sih? Jangan di sini bisa nggak? Jadi, itulah hasil kerja kelompok kami. Terima kasih.